شكورا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكرى هذه اللذات صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kaum muslimin jamaah salat Jumat hafizakumullah, marilah kita ikat seluruh nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita dengan cara memperbanyak syukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan. Sesungguhnya nikmat itu terkait dengan syukur, dan syukur itu terkait dengan tambahan, dan tambahan itu tidak akan pernah berhenti sampai kita berhenti bersyukur. Allah tidak memerintahkan kita bersyukur karena Dia butuh syukur kita. Allah memerintahkan kita bersyukur karena Dia ingin menambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Salawat serta salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga makin hari makin besar kecintaan kita kepada beliau, karena seseorang itu nanti di hari kiamat akan dikumpulkan bersama siapa yang dia cintai. Semoga kita nanti membersamai Rasulullah di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, demi Allah sesungguhnya dunia ini singkat. Usia kita jauh lebih singkat, dan yang tersisa dari usia kita jauh lebih singkat. Sudahkah kita mempersiapkan bekal? Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Tema khutbah kita kali ini tentang jangan menyia-nyiakan kesempatan beramal. Ketika Allah berbicara tentang manusia, Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam surat Al-Asr, wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusrin, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Perhatikanlah, Allah berbicara tentang kerugian manusia dengan sumpah, seolah Allah ingin mengatakan kepada kita, mengapa aku bersumpah? Karena aku tidak ingin kalian menjadi orang-orang yang rugi. Maka aku bersumpah dengan waktu, karena manusia itu menjadi rugi karena menyia-nyiakan waktu. Ketika berbicara tentang kerugian ini, Allah kemudian mengecualikan siapa yang selamat dari kerugian ini. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Alhamdulillah kita selamat di poin ini. Tetapi kebanyakan kerugian yang dilakukan oleh kita yang sudah beriman di poin yang kedua. Apa itu? Wa amilus sholihat, beramal soleh. Kita sering menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal soleh. Kita sering menunda-nunda untuk beramal soleh. Kita dikasih kesempatan untuk melakukan amal yang sederhana, tapi seringkali kita sia-siakan. Inilah kerugian yang banyak menimpa kita orang-orang yang beriman. Ketika Rasulullah SAW bersabda, siapa yang puasa Ramadan kemudian diikuti dengan 6 hari Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa 1 tahun. Banyak orang yang tidak berpuasa. Ketika masuk bulan Zulhijjah, awal Zulhijjah,
Rasulullah SAW bersabda bahwa tidak ada amal yang lebih Allah cintai daripada amalan yang dilakukan di 10 awal Zulhijjah. Sampai jihad pun kalah dengan amalan yang dilakukan di awal Zulhijjah. Banyak kaum muslimin pun yang menyia-nyiakan kesempatan itu. Rugi, wal asr, rugi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Dan di depan kita tinggal beberapa hari lagi, kita akan memasuki bulan suci juga. Allah berfirman dalam surah At-Taubah, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum." Sesungguhnya jumlah bulan dalam 1 tahun kata Allah adalah 12 bulan. Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, ada 4 bulan yang disebut bulan suci. Dan kita masih berada di bulan suci, dan pada bulan yang akan datang kita masih masuk di bulan suci, yaitu bulan suci Muharram. Banyak orang-orang yang juga mengabaikan bulan-bulan suci ini. Padahal Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ketika menafsirkan ayat tentang bulan-bulan suci ini, beliau berkata bahwa melakukan amalan-amalan di bulan suci itu pahalanya lebih berlipat dibandingkan amalan yang dilakukan di luar bulan suci itu. Dosa pun yang dilakukan di bulan-bulan yang mulia dan istimewa itu berlipat pula dosa dan dosa-dosanya apabila dilakukan di bulan-bulan mulia itu. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu puasa Arafah yang lalu Allah mengampuni dosa 1-2 tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Banyak kaum muslimin yang menyia-nyiakan itu. Dan sebentar lagi kita memasuki bulan Muharram yang disebut di dalam hadis Nabi Syahrullah, Abdalus Siyam ba'da Ramadan, Syahrullah, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah. Apa bulan Allah itu dalam hadis Nabi? Al-Muharram. Bulan Muharram disebut secara khusus Syahrullah, bulan Allah. Ini menunjukkan kesucian dan kesakralannya. Kenapa masjid ini tempat suci? Masjid ini disebut Baitullah, maka masjid ini menjadi sakral dan suci. Kenapa Al-Quran itu kita perlakukan tidak sama dengan buku-buku karangan manusia? Karena Quran itu kalamullah, maka dia menjadi sakral. Dan Allah menyebut bulan yang ada di hadapan kita itu dengan Syahrullah, bulan Allah, agar kita tidak main-main di bulan itu, agar kita tidak menggampangkan dan menyia-nyiakannya. Dan Allah berfirman di dalam surah Al-Hajj, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan, mengistimewakan syiar-syiar Allah, sesuatu yang diagungkan oleh Allah, fa innaha min taqwal qulub, itu ciri hati yang bertakwa. Kalau kita ingin melihat tingkat ketakwaan kita, lihatlah apakah kita mengistimewakan apa yang diistimewakan Allah. Dalam surah Al-Hajj tadi Allah ingin mengatakan, orang yang bertakwa mengistimewakan, mengagungkan, menghormati apa yang Allah agungkan, apa yang Allah istimewakan. Kita menghina siapa yang Allah hina, apa yang Allah hinakan kita hina. Yang Allah muliakan kita muliakan. Allah memuliakan ulama, maka kita muliakan ulama. Allah menghinakan orang-orang kafir, maka di mata kita nggak ada orang kafir yang hebat. Meskipun dia kaya, meskipun dia pejabat, di sisi kita tidak ada nilainya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka lah seburuk-buruk makhluk di dalam surah Al-Bayyinah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan orang-orang itu kemudian menyia-nyiakan amal, menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal? Yang pertama, dan tercakup dari poin yang pertama ini, hubbud dunia. Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan benci kematian. Jika kita ingin tahu apakah kita ini telah terkena penyakit atau virus Wuhan, maka lihatlah apakah di saat-saat amalan-amalan
itu diistimewakan, kita kemudian menyia-nyiakannya. Lihatlah betapa ramah hari raya kurban kemarin, hanya untuk uang 3 juta. Banyak orang-orang yang menghitung-hitung, menunda-nunda untuk tidak berkorban. Tapi kalau ban mobilnya rusak, langsung beli ban mobil. Handphonenya rusak, langsung beli handphone. Tetapi ketika ada peluang-peluang beramal soleh, banyak di antara kita yang menyia-nyiakannya. Apa itu? Itu semua indikator hubbud dunia, cinta kepada dunia. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, sebab yang kedua adalah wakarahiyatul maut, benci kepada kematian, lalai akan kematian. Para ulama mengatakan, siapa yang melupakan kematian akan dihukum dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan menunda-nunda tobat. Wahai orang-orang yang bergelimang dosa, silakan Anda menunda taubatmu, tetapi bikinlah kesepakatan terlebih dahulu kepada malaikat maut agar menunda waktu ajal yang telah ditetapkan. Yang kedua, orang-orang yang lalai akan kematian ini akan dihukum dengan tamak, rakus, tidak pernah merasa cukup. Dan cukup itu tidak ada kaitannya dengan jumlah. Kita lihat baru-baru ini ada saudara dari Harun Masiku juga jadi buron. Yang saya maksud saudara bukan saudara-saudara, seperilaku maksudnya. Karena Nabi Nuh ketika mengatakan, itu anakku, wahai Allah selamatkan. Apa kata Allah kepada Nabi Nuh? Innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu salih. Itu bukan keluargamu wahai Nuh, yang dia lakukan amalan yang tidak baik, tidak saleh. Mereka yang punya uang, koruptor-koruptor itu adalah orang-orang yang bukan orang-orang miskin, bukan orang-orang yang pendapatannya menengah ke bawah, tetapi orang yang memiliki uang yang sangat banyak. Mengapa korupsi? Jawabannya adalah tidak merasa cukup. Maka siapa yang Allah berikan kecukupan di hatinya, maka tidak ada yang bisa memiskinkannya. Tapi siapa yang diberikan kekurangan di hatinya, maka tidak ada apapun yang bisa mengkayakannya. Kurang, merasa kurang yang membuat kita tidak bersedekah. Merasa kurang yang membuat kita sibuk sehingga lalai untuk sholat jamaah. Dan yang ketiga, jamaah sekalian, orang-orang yang lalai akan kematian akan dihukum dengan malas melakukan ketaatan. Padahal jamaah sekalian, yang kita kejar-kejar, yang mati-matian kita ingin dapatkan, semuanya ada di tangan Allah. Apa yang kita inginkan, kekayaan ada di tangan Allah. Apa yang kita khawatirkan, penyakit pun tunduk atas kekuasaan Allah. Maka jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman terkait dengan salat Jumat ketika Nabi sedang khutbah. Sebagian sahabat kemudian karena ada orang yang berdagang di luar lalu berpaling dari Rasulullah. Tapi apa kata Allah menegur mereka itu? Kul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat tijarah wallahu khairur raziqin. Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada bisnis dan usaha yang transaksinya mungkin 1 miliar, 1 triliun. Dan Allah menyebut wallahu khairur raziqin. Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Kalian takut rezeki sehingga melalaikan Allah, padahal Allah lah sebaik-baik pemberi rezeki. Jamaah sekalian yang dimuliakan, apa yang kita usahakan selain ketakwaan akan kita tinggalkan. Uang yang kita korbankan untuk beli ini, beli itu, untuk anak-anak kita, mereka lah yang nanti mengantar kita di liang kubur, lalu kemudian tidak lama kemudian meninggalkan kita. Dan ingat, Allah mengingatkan dalam surah Al-Munafiqun perkataan orang-orang yang sering menyia-nyiakan amal itu. Apa kata Allah? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kata Allah, infaklah sebelum datang kepada kalian kematian, lalu kalian berkata saat kematian itu tiba, ya Allah tangguhkanlah
sebentar agar aku bisa beramal soleh, agar aku bersedekah. Ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang orang-orang yang sering menyia-nyiakan kesempatan untuk beramal. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, jika kematian adalah pasti, maka kematian itu adalah dekat. Semua yang pasti adalah dekat. Semua yang tidak pasti adalah jauh. Hanya karena kita merasa dekat kematian itu tiba, inilah yang membuat kita tidak menyia-nyiakan amal. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersegera di dalam berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Amin. Wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwas samiul alim.